Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rizka Angelia. Sebuah tindakan kecil sejatinya dapat membawa sebuah perubahan. Seperti halnya sebuah tulisan yang dapat membawa sebuah perubahan. Hal ini dapat teman-teman wujudkan dengan cara mengikuti program kreativitas mahasiswa atau PKM. So, buat teman-teman yang lagi mencari informasi seputar program kreativitas mahasiswa, this is for you coming out. Program kreativitas mahasiswa atau PKM merupakan salah satu perlombaan yang cukup bergengsi bagi seluruh mahasiswa S1 di seluruh Indonesia. Program ini menghantarkan mahasiswa untuk memberikan inovasi dan juga kreativitas terkait dengan bidang ilmu seperti sains, teknologi, dan bidang ilmu lainnya yang dihasilkan dalam bentuk tulisan yang berupa ide-ide. Nah, puncak dari program kreativitas mahasiswa ini sendiri adalah PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat teman-teman lakukan agar proposal PKM kalian dapat didanai. Yang pertama ada ide. Mengapa ide, teman-teman? Karena ide merupakan salah satu elemen penting yang merupakan fondasi dari sebuah tulisan. Ide di sini yang harus ditekankan adalah unik dan juga up to date. Unik di sini, teman-teman, maksudnya kalian harus mencari bedanya ide kalian dengan ide sebelumnya, unggulnya di mana, seperti itu. Kalau untuk ide yang up to date, teman-teman, kalian misalnya ingin membuat alat penyaring minyak untuk skala industri. Nah, kalian harus cari tahu tentang alat penyaring minyak itu udah ada belum, udah ketinggalan zaman atau tidak. Nah, hal tersebut dapat kalian lakukan, teman-teman, karena di sini juga bukan hanya up to date dari ide kalian, tapi di sini juga dituntut untuk originalitas dari dalam sebuah ide. Selanjutnya, teman-teman, hal yang harus kalian lakukan juga fokus. Karena teman-teman, nah ini saya beri contoh yang paling sering terjadi ya untuk PKMK dan juga PKMM. Misal teman-teman fokus pada PKMK, nah kalian fokuskan di situ kepada output teman-teman tentang bisnisnya. Jangan kalian fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengabdiannya seperti kesejahteraan dari lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk PKMK mereka fokus kepada output dan juga bisnis. Kalau untuk PKMM mereka fokus bagaimana kesejahteraannya. Jadi fokus, jangan merembet kepada ide-ide lainnya. Nomor 2 adalah anggota. Pilihlah anggota dari disiplin ilmu yang berbeda. Walaupun di tahunku semua anggota timku adalah anak fakultas pertanian, namun ada satu yang berbeda jurusan. Di tahun 2020, pada saat aku melihat panduan, diwajibkan hukumnya untuk memilih anggota dengan disiplin ilmu yang berbeda. Karena di tahun ini, kalian dituntut untuk yang namanya kolaborasi dan kelengkapan ilmu yang lebih lengkap. Masih pada anggota, teman-teman. Untuk anggota, pilihlah anggota yang kompeten. Misal teman-teman ingin memberikan suatu ide untuk membuat alat pendeteksi hilangnya kacamata atau lupa pada saat meletakkan kacamata. Jadi teman-teman harus mencari anggota yang kompeten di bidangnya, misalnya anak teknik maupun anak IT. Dan hal terpenting dari sebuah tim atau anggota ialah komitmen, teman-teman. Karena percuma kalau kompeten namun tidak memiliki komitmen. Karena lomba ini cukup lama, sekitar 3 bulan. Dan hal lain yang dapat teman-teman lakukan untuk anggota di sini dapat juga mencari anggota yang saling melengkapi, teman-teman. Karena tidak harus dalam satu tim itu kompeten semua. Jadi boleh juga ada yang saling melengkapi asalkan mereka mau menjalankan job desk yang telah diberikan. Yang ketiga ada dosen pembimbing atau dospen. Nah, untuk dosen pembimbing, teman-teman, kalian harus mencari dosen pembimbing yang memiliki keahlian di bidang PKM yang kalian ajukan. Contohnya waktu itu aku mengajukan PKMK jurusan agribisnis, jadi pas banget aku mencari dosen yang ada di jurusanku. Nah, untuk dosen ini sendiri, teman-teman, untuk dosen pembimbing pada saat PKM, kalian harus mencari dosen yang mau meluangkan waktunya untuk kalian, yang mau membantu kalian, yang mau memberikan loyalitas waktunya untuk kalian. Karena untuk lomba PKM ini sendiri kan cukup lama, teman-teman. Ada beberapa dosen yang memiliki kesibukan seperti halnya memiliki proyek, jadi mereka kan harus stay di kampus maupun juga di luar kota maupun luar negeri. Jadi penting banget kalian mencari dosen yang mau memberikan waktunya untuk kalian.
Yang ketiga juga masih dalam dosen pembimbing teman-teman. Kalau aku sendiri aku mencari dosen pembimbing yang cukup muda pada waktu itu karena aku tertarik pada saat beliau mengajar pada saat aku maba. Jadi dari sana aku menghubungi ibu tersebut dan alhamdulillahnya beliau bersedia untuk menjadi dosen pembimbingku pada saat PKM. Jadi kita berjuang bersama untuk menyelesaikan PKM dan alhamdulillahnya lagi kita sama-sama masuk timnas. Jadi spesial for Bu Tirta, terima kasih banyak. Yang keempat, ada manfaat dan juga kreativitas. Nah, untuk manfaat dan juga kreativitas di sini teman-teman, hal yang dituntut adalah pada saat kalian sudah tahu nih ide yang akan kalian ajukan nanti seperti apa. Jadi yang akan kalian tekankan di sini adalah manfaatnya teman-teman. Manfaat dari ide kalian tuh apa? Dapat diterapkan dan juga realistis ya, jangan lupa. Dan untuk kreativitas di sini kalian dituntut untuk kreatif teman-teman. Apa sih bedanya ide kalian dengan yang lain? Unggulnya di mana? Bedanya di mana? Dan terbaru atau tidak? Dan jangan lupa tekankan juga originalitas dari ide kalian ya. Untuk bagian manfaat dan juga kreativitas, jangan lupa latar belakang kalian harus sesuai dengan ide proposal kalian. Yang kelima, ada judul. Nah, untuk judul teman-teman merupakan salah satu elemen yang sangat penting pada saat PKM. Judul, kalian harus mencuri perhatian para juri. Untuk judul teman-teman seperti kesan pertama atau first impression sebelum orang melihat kalian. Jadi judul kalian tersebut dapat menggambarkan isi dari proposal kalian, harus menarik, harus unik, dan juga berbeda. Jadi biasanya kalau judulnya udah bagus, udah wow, jadi kan mood para juri itu udah bagus duluan sebelum melihat isi dan tulisan kalian. Jadi judul harus benar-benar dapat mencuri perhatian. Kita masuk nomor 6 teman-teman. Nomor 6 ada format. Untuk format sendiri teman-teman, ini merupakan hal yang penting ya. Karena percuma kan kalau proposal kalian tuh judulnya udah oke, isinya udah oke, tapi formatnya salah. Itu udah pasti dinyatakan gagal. Jadi untuk format kalian benar-benar harus hati-hati. Jadi jangan sampai salah. Kalau untuk PKM sendiri itu biasanya 10 lembar teman-teman. Tapi nanti aku bakal kasih panduan PKM terbaru dan bakal aku taruh di link description box. Kita masuk ke nomor 7, ada ngobrol. Seperti yang udah aku sampaikan teman-teman di konten aku sebelumnya, untuk mencari ide yang brilian dengan cara ngobrol. Ngobrol teman-teman dapat kalian lakukan dengan cara ngobrol dengan senior yang udah pernah masuk timnas, bahkan yang juara ya teman-teman. Nah jujur teman-teman, sebenarnya aku tuh tipikal orang yang cukup malu teman-teman kalau ngechat orang duluan. Nah ini demi PKM aku ngechat orang duluan, bahkan beda alma mater loh sama aku. Aku ngechat orang duluan yang beda alma mater. Caranya waktu itu aku sempat browsing di internet tentang orang yang masuk timnas yang berkaitan dengan atau setipe dengan PKM ku. Jadi aku kan PKM ku tentang makanan, jadi aku cari orang yang PKM-nya juga tentang makanan yang masuk timnas. Jadi aku cari informasi di sana teman-teman. Dan jujur itu ngebantu banget. Jadi aku sempat nge-DM dan mencari sosmed orang, jadi aku DM, aku sempat nanya sama 2 orang yang alma mater yang beda sama aku, satunya anak Unpad, satunya universitas lainnya. Nah untuk anak Unpad itu baik banget sumpah teman-teman, jadi beliau benar-benar kayak ngasih info sebelum aku masuk timnas tuh gimana loh, cara anak-anak presentasi di timnas tuh gimana loh. Makasih banget ya buat Kak Radit, itu benar-benar ngebantu ngasih aku gambaran seperti apa timnas pada saat presentasi. Dan aku juga sempat nanya sama cutting yang satu alma mater sama aku, itu Kak Meme, itu ngebantu banget Kak, makasih banyak ya Kak. Dan selanjutnya teman-teman, jangan kalian pikir pada saat aku mencari informasi mengenai timnas itu mulus-mulus saja. Ada juga loh ada juga salah satu orang yang nyuekin. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu bakal menjadi acuan kalian, menjadi sebuah proses dalam mencapai sebuah pencapaian. Pokoknya semangat. Jadi makasih banget buat orang-orang baik yang udah membantu jalanku menuju timnas ke-30 pada saat itu. Untuk ke-8 adalah dana. Nah untuk dana di sini teman-teman, kalian harus membuat dana yang sesuai dengan anggaran proposal kalian. Karena dana yang diberikan adalah 2.500.000 sampai dengan 12.500.000. Jadi teman-teman harus membuat dana atau anggaran yang sesuai. Aku saranin teman-teman jangan memasukkan barang-barang elektronik seperti laptop dan lain sebagainya. Dan lanjut kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 di sini ada upload dan juga berdoa. Nah untuk upload sendiri teman-teman, usahakan teman-teman jangan mengupload pada saat mendekati deadline.
karena itu bisa aja servernya down, bisa-bisa teman-teman gak jadi ikut cuman karena gagal upload. Dan untuk selanjutnya adalah berdoa, karena berdoa merupakan salah satu hal yang sangat penting dari semua ini, karena ketika kita berjuang sendiri tanpa melibatkan Allah di dalamnya, semuanya akan terasa sia-sia teman-teman. Jadi kalian harus banyak-banyak berdoa, karena jujur untuk lomba PKM ini sendiri, ini aku benar-benar ikhlas untuk lomba satu ini. Bahkan aku sempat ngomong sama kakak aku kayak, PKM ini lomba yang paling aku nggak pede loh, karena ngelihat saingan dari alma materku aja udah bagus-bagus banget teman-teman pada saat itu. Tapi aku tetap do my best, and aku doa dan aku minta ketentuan sebaik-baik ketentuan yang Allah beri sama aku, dan alhamdulillah aku masuk timnas pada saat itu. Dan di sana juga aku sempat nazar teman-teman, kalau aku masuk timnas itu aku bernazar, dan ternyata Allah Maha Baik, Allah memberikan kesempatan untuk timnas aku pada saat itu. So teman-teman, udah selesai pembahasanku seputar PKM atau program kreativitas mahasiswa, dan selanjutnya aku bakal bahas tentang PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silahkan komen di bawah, dan buat teman-teman yang ngerasa video ini dapat bermanfaat, please share this video. Dan yang belum support channel aku dengan cara klik tombol subscribe, please klik tombol subscribe. And see you on next video. Bye bye.